Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh teman-teman yang melihat video ini, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, atau mungkin selamat siang, tergantung Anda teman-temanku menontonnya. Mohon izin Pak Fajar pada hari ini akan menyampaikan sebuah materi informatika kelas 10 SMA Madrasah Aliyah Sederajat yang bertemakan dampak sosial informatika. Pada dampak sosial informatika ini bisa dilihat teman-temanku ya, pada tampilan layar itu ada beberapa subbab, yaitu bagaimana perkembangan TIK di sini, perkembangan di bidang pendidikan, di bidang sosial budaya, perkembangan di bidang ekonomi, di bidang politik, serta tak lupa juga kita nanti akan membahas kasus-kasus sosial implementasi produk-produk dari teknologi informasi dan komunikasi. Serta tak lupa di akhir nanti video teman-temanku bisa mengerjakan post-test yang sangat seru tentunya. Oke, selanjutnya mari kita buka satu-satu, kita analisa satu-satu apa saja sih yang ada dalam dampak sosial informatika. Oke, dimulai dari pertama, ini ada perkembangan TIK ya. Nah, pada tahun 2020 dan 2021 pada layar di sini bisa kita lihat. Jadi populasi tahun 2020 itu populasi di Indonesia itu totalnya 272,1 juta. Nah, itu ada peningkatan pada tahun berikutnya, tahun 2021 itu sebesar kurang lebih 2 juta. Terus pengguna dari HP atau kita sekarang itu kalau kita sekarang itu anak-anak zaman now itu menyebutnya dengan gadget atau smartphone ya, itu pada tahun 2020 itu ada 124% atau mungkin 338 juta. Wah, kok bisa naik ya? Terus ada lagi pada tahun 2021 itu penggunanya naik lagi. Nah, bisa dilihat di sini. Pengguna internet tahun 2020 karena semuanya serba internet dan juga ada pandemi juga, maka penggunanya itu sangat banyak sekali, 64%. Pada tahun 2021 karena banyak sekolah daring, sekolah online, itu juga tambah lagi 73,7%. Nah, ini yang akan kita analisa nanti. Ada pengguna media sosial pada tahun 2020 itu ada 59%, setengahnya lah. Pada tahun 2021 61,8%. Kemungkinan pada tahun ini bisa naik lagi karena kids zaman now itu suka sekali dengan media sosial. Nah, selanjutnya kita akan bedah satu persatu mulai dari pendidikan terlebih dahulu. Ya, nah bisa dilihat pada gambar ini ya, itu ada mungkin ilustrasi yang pada tahun 2020-2021 kemarin itu terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia pun juga terjadi, yaitu pandemi COVID-19. Semoga kita diberikan kesehatan semuanya sampai saat ini ya, amin. Terus pada COVID kemarin kita pun belajarnya seperti di gambar ini, daring, bisa lewat HP, bisa lewat komputer, tergantung teman-teman kemarin bagaimana. Tidak hanya teman-teman peserta didik, tapi teman-teman Bapak Ibu guru juga mau tidak mau harus melek gadget, melek smartphone ya. Tapi di samping ada perkembangannya, di setiap perkembangan pasti ada segi positif dan segi negatif. Segi positifnya adalah pembelajaran cepat dan mudah diakses. Tentu seperti itu, karena apa? Yang namanya smartphone
Kalau kita sudah pegang smartphone, your life in your hand. Kenapa demikian? Semuanya serba cepat, semuanya dituntut set, seperti itu. Kita cari apa? Langsung buka HP seret, sudah tahu dalam hitungan sepersekian detik saja. Yang kedua ada diskusi online, kelas virtual. Nah, itu yang dilakukan kemarin pada pandemi. Alhamdulillah saat ini di 2022 ya, pandemi sudah mulai hilang. Amin. Semoga begitu seterusnya. Dan yang terakhir ada administrasi mudah dan lancar. Tentu sekali karena semuanya sudah serba online. Bahkan kalau kita pinjam buku pun kita bisa online melalui ada aplikasi khusus. Kita pinjamnya e-book atau elektronik book seperti itu. Tentunya dari segi positif pasti ada segi negatif. Nah, siapa yang kemarin mendapatkan pesan seperti ini? Selamat, Anda mendapatkan 75 GB dari Kemendikbud. Itu hoax loh ya. Jadi terdapat situs-situs yang tidak mendidik. Nah, ini yang terjadi pada anak-anak yang belum tahu, suka browsing. Ada gambar iklan yang gambarnya itu menarik, ternyata dibuka seret. Wah, isinya tidak mendidik dan belum waktunya untuk dibuka. Yang kedua ada hoax atau berita bohong. Seperti di gambar ini, mungkin dari teman-teman semua kemarin ada yang mendapatkan pesan seperti ini. Itu hoax loh ya. Hati-hati mengisi data diri, datanya nanti bisa dijual ya. Terus yang selanjutnya ada perkembangan di bidang sosial budaya. Ya, semuanya perkembangan itu pasti mempunyai sisi positif serta sisi negatifnya. Kita bedah satu-satu. Nah, segi positif TIK, teknologi informasi dan komunikasi tentunya di bidang sosial budaya. Yang pertama menjunjung tinggi HAM, pertukaran pelajar, pola pikir lebih maju. Menjunjung tinggi HAM, bagaimana? Karena dengan adanya media sosial tentunya, dengan adanya smartphone, kita bisa lebih mengenal budaya orang lain, kita bisa lebih mengenal etika, sehingga kita lebih cepat untuk belajar serta kita bisa menjunjung tinggi toleransi, menghormati antar teman dan sebagainya. Yang selanjutnya ada pertukaran pelajar antar daerah atau negara. Nah, ini pernahkah di daerah teman-teman ada mungkin orang dari daerah lain bersekolah di SMA atau mungkin di SMK atau mungkin di madrasah aliyah dari teman-teman? Pastinya ada. Itu segi positifnya. Pola pikir lebih maju. Ya, betul. Karena itu tadi, kalau kita sudah pegang gadget, kalau kita sudah pegang smartphone, itu the life in your hand. Hidup kita ada di sini. Kita cepat set. Kalau dulu kita ngirim surat 3 hari disertai 4 kali 4 16, sempat tidak sempat harus dibalas. Kalau itu 3 hari nyampe, 3 hari nanti nyampe lagi. Tapi kalau sekarang bisa lewat WhatsApp, bisa lewat email dan selanjutnya. Untuk segi negatifnya ada memudarnya budaya lokal, ada kesenjangan sosial, ada individualisme tinggi. Memudarnya budaya lokal itu tadi, smartphone banyak seret, teknologi banyak, kita bisa mengenal dunia dari tangan kita. Nah, kita terkadang kurang menyaring. Ada budaya K-pop langsung masuk ke HP kita tiru semuanya. Ada budaya-budaya luar yang masuk, justru terkadang budaya lokal hilang. Yang paling simpel, kalau di orang Jawa itu ada istilah bahasa kromo inggil. Ayo, di sini siapa teman-teman yang masih ingat kromo inggil? Ayo, serta masih menggunakan kepada orang yang lebih tua. Terus yang kedua ada kesenjangan sosial. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman,
Pada gambar yang ada di sini sangat berbeda sekali. Di satu sisi ini ada orang-orang yang tertata rapi, lingkungannya, ada sarana olahraga, ada kolam renang. Tapi di sisi lain ada lingkungan yang mungkin belum layak seperti itu. Selanjutnya ada individualisme tinggi. Nah ini yang sering terjadi pada kita. Mungkin pada teman-teman juga. Contohnya, kelihatannya kita berkumpul, tapi kita marah-marahan. Kenapa? Generasinya menunduk semua. Lihat di HP, ini semuanya. Padahal itu kumpul semuanya. Kumpul di angkringan, kumpul di kafe, itu udah gini semuanya. Itu individualismenya tinggi di situ. Terus selanjutnya kita bedah lagi di bidang ekonomi. Ada positifnya, itu ada banyak lapangan pekerjaan. Nah, perkembangan TIK itu kita bisa banyak sekali mendapatkan lapangan pekerjaan yang contohnya bahkan anak sekolah pun bisa loh. Contoh, menjadi YouTuber bisa, menjadi freelancer untuk desain grafis bisa. Jadi banyak sekali. Terus promosi lebih mudah, pertumbuhan ekonomi tinggi. Ini betul. Ayo, siapa mungkin teman-teman saya di sini yang suka berbelanja, pasti ada banyak notif-notif di HP-nya. Seret, jangan lupa 50% nanti malam. Nah, seperti itu. Pertumbuhan ekonomi tinggi tentu karena pergerakan ekonominya, lapangan pekerjaannya semakin banyak, untuk arus keuangannya juga semakin besar, maka otomatis pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin tinggi. Kalau dari segi negatifnya adalah terjadinya pengangguran. Loh, kok bisa? Kenapa ya? Padahal tadi dijelaskan pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi kok bisa terjadi pengangguran? Nah, ini terjadi biasanya khususnya pada orang-orang yang tidak up to date. Contohnya belum update, mungkin sekarang ada manusia terus diganti dengan mesin. Lah, manusia yang diganti itu tidak up to date dengan teknologi-teknologi, itu akan tergeser. Ada sifat konsumtif. Nah, ini pada teman-teman yang kaum putri atau mungkin ibu-ibu yang suka berbelanja, shopping sana, shopping sini, tinggal pencet-pencet, tagihannya banyak. Itu adanya aksi penipuan jual beli online. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang kejadian mungkin beli iPhone, yang datang sabun. Nah, itu. Jadi hati-hati. Terus selanjutnya bisa kita bahas lagi perkembangan di bidang politik, ya. Nah, politik itu pun juga tidak terlepas dari perkembangan TIK. Kok bisa? Karena bisa kita lihat contoh video conference seperti itulah, itu salah satu bidang TIK juga. Harus rapat di satu tempat kumpul. Itu dulu. Sekarang di mana-mana, ayo kita sekarang rapat lewat HP, lewat laptop, lewat tablet, itu bisa. Nah, untuk segi positifnya adalah kerjasama antar negara jauh lebih mudah. Nah, itu tadi, antar negara nggak perlu kita datang sulit untuk kerjasama. Bisa dalam pandemi kemarin khususnya lewat Zoom, lewat Google Meet, contoh seperti itu. Meningkatnya hubungan diplomatik antar negara, otomatis kalau kerjasamanya itu rekat, ya, kerjasamanya itu bagus, otomatis hubungan diplomatiknya juga semakin bagus. Adanya peran besar masyarakat dalam pengembangan pemerintahan. Nah, di sini pernah nggak teman-teman mungkin lapor ada kebijakan apa gitu, terus mungkin ada temuan apa, kita bisa loh lapor. Contoh, kita menemukan kejahatan,
atau mungkin kita menjadi korban penipuan itu bisa lapor langsung lewat lapor.go.id, bisa online seperti itu. Terus negatifnya adalah ancaman disintegrasi bangsa dan negara. Nah, seperti di gambar ini, ya, ada informasi yang penting masuk seret, tidak disaring, akhirnya ada contoh tawuran seperti ini. Meningkatnya nilai politik individu, terkadang politikus itu mementingkan dirinya daripada orang lain, terkadang itu oknumnya. Timbul fanatisme rasial, etnis, dan agama itu tadi. Terkadang karena berita-berita yang belum fix, berita-berita yang belum teridentifikasi kebenarannya itu sudah terbawa. Akhirnya ada perang antar suku, bisa jadi ada perang antar etnis, bisa jadi seperti itu. Terus yang terakhir, ya, kita akan bahas tentang kasus-kasus sosial implementasi produk TIK. Apa saja sih kasusnya? Yang pertama ini ada berita hoax atau berita palsu. Yang kedua konflik di media sosial. Yang ketiga kriminalitas di media sosial. Akan kita bedah satu persatu ya. Contoh ini hoax atau berita palsu. Nah, latar belakang seseorang untuk menyebarkan hoax yang pertama adalah uang, politik, ideologi kebencian, dan iseng. Siapa yang termasuk golongan iseng ini? Itu loh, pacarnya selingkuh padahal tidak. Nah, itu iseng itu. Ya, jadi ada uang, ada politik, ada ideologi. Ini berkaitan bisa. Contoh ada Bapak A dan Bapak B. Bapak A dan Bapak B bersaing untuk menjadi lurah atau mungkin kepala desa. Lah, Bapak A menggunakan uang untuk memfitnah Bapak B supaya Bapak B itu tidak jadi kepala desa. Seperti itu uang dan politik. Kalau ideologi bagaimana? Contoh, ada kelompok-kelompok teroris yang mau mengubah Pancasila, contoh menjadi ideologi apa seperti itu. Lah, itu masukkan berita-berita bahwa Pancasila itu seperti ini, Pancasila itu seperti ini, nanti harus diganti. Lah, itu berbahaya. Terus kebencian, bisa jadi si A nggak suka dengan si B, dengan segala cara si A menjatuhkan si B. Iseng, lah ini yang berbahaya, iseng ya. Terus selanjutnya ada konflik di media sosial. Apa sih? Nah, ada faktor terjadi konflik media sosial. Pertama, pro kontra, postingan negatif, perang komentar, kurang sosialisasi di dunia nyata. Pro kontra itu sebenarnya di kehidupan kita itu wajar. Dalam suatu kebijakan pemerintah contohnya, ya, pasti ada yang pro, ada yang kontra. Tapi kalau itu terlalu berlebihan seperti di gambar ini, itu akhirnya saling postingan negatif, saling menjatuhkan. Kalau sudah saling menjatuhkan, perang komentar. Terkadang orang komentarnya wah horor, tapi ada saat di situ polisi cium. Seperti itu. Jadi mulutmu harimaumu. Hati-hati kalau berkata, ya. Harus kita pikirkan apakah nanti komentar yang akan saya tulis itu bermanfaat atau tidak. Terus kurang sosialisasi di dunia nyata. Lah, orang-orang seperti ini kurang bergaul dengan masyarakat sekitar. Itu tadi, kemana-mana generasi menunduk gini terus, seperti zombie jalan gini seperti itu. Terus selanjutnya yang terakhir ada kriminalitas di media sosial. Nah, ada macam kriminalitas di media sosial. Ada penipuan jual beli online. Nah, itu tadi ada yang pesan iPhone datangnya sabun, ya. Ada yang pesan printer datangnya center, seperti itu. Terus yang kedua, penculikan, pemerkosaan, dan penggelapan. Loh, kok bisa? Ini kan di online ya. Di online kok bisa ada penculikan? Gimana caranya kita nyulik?
Dan ini yang banyak terjadi di kaum-kaum muda, teman-teman khususnya kaum putri, hati-hati. Jangan mudah percaya kepada orang yang baru dikenal, apalagi lewat sosmed. Ya, sudah baru kenal 3 bulan, ketemuan, diculik dan wah, seperti itu. Yang ketiga ada prostitusi online. Nah, ini itu yang berbahaya. Mungkin ada iklan-iklan nyasar pada sosial media kita, open BO, itu tidak boleh, ya, itu berbahaya. Terus ada pembajakan akun media sosial. Nah, ini terkadang itu kita bingung. Terkadang contoh si A dan si B pacaran, si A tuker medsos sama si B. Lah nanti kalau dua-duanya contoh udah putus ya, si A ngelaporin si B, sosmed saya dibajak sama si B. Lah itu. Makanya kehati-hatian menjaga password kita, menjaga user kita harus disimpan baik-baik. Kepada siapapun harus kita sembunyikan karena itu sifatnya rahasia. Yang selanjutnya ada pencurian identitas. Lah itu tadi. Kalau pada saat awal tadi ada istilahnya selamat Anda mendapatkan 75 giga, contoh seperti itu. Lah itu masukkan nama, tempat tanggal lahir, nomor KTP atau dan sebagainya seperti itu. Hati-hati. Bisa-bisa identitas teman-teman semua dijual. Ya, itu laku loh. Dalam tanda kutip secara kejahatan. Lah nanti identitasnya akan disalahgunakan, bisa untuk pinjol, tahu-tahu ada nomor ada telepon ke teman-teman semuanya. Halo, ini Bapak A ya? Bapak A sudah pinjam 1M lah. Sok enggak seperti itu. Nah, yang terakhir ada cyberbullying. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Ya, perang komentar, dibully semuanya, hati-hati. Atau kita bisa namakan itu dengan haters ya. Pokoknya jangan dengarkan yang positif saja ya. Nggak usah dengarkan yang negatif karena apa? Nanti kita bisa stres ya, apalagi COVID saat ini kemungkinan juga masih ada kena COVID loh nanti. Ya, yang terakhir ya ada post-test teman-teman. Nah, ini ada post-test untuk teman-teman semuanya untuk berlatih ya. Apakah teman-teman paham, mengerti tentang analisa-analisa yang sudah kita bahas tadi. Nah, ini melalui link ini ya, ada di tinyurl.com, ada post-test sosial. Nah, untuk post-test ini teman-teman akan saya ajak untuk bermain game. Jadi tidak hanya menjawab pertanyaan selesai, tidak. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya ini kita buka. Nah, nanti akan keluar seperti ini, tampilan seperti ini, baik ini di HP ataupun di komputer ya. Nah, nanti akan keluar seperti ini, dimasukkan namamu, contoh ada Fajar. Terus ada nanti ini mulai lagi ya. Nah, ini nanti ada seperti ini. Nah, contoh ini ada teman-teman yang lain yang masuk yang bergabung di kita. Ada start game. Itu kita start ya. Nah, seperti ini, diperhatikan di sini ada pertanyaan dan ini ada jawabannya. Bisa teman-teman pilih salah satu di sini. Contoh ini dipilih. Nah, jawabannya betul. Nah, nanti ada penghargaannya. Nah, ini nanti ada skornya di sini. Terus contoh ini, salah. Ya. Itu nanti kita jawab seperti itu ya. Ya, bisa diselesaikan ya. Itu. Oke. Selamat mengerjakan, tetap sehat, tetap bugar dan ceria teman-temanku semuanya. Dan kalau teman-temanku untuk kepingin mendownload materinya bisa kok.
ini link downloadnya ada Tiny URL, ada Sosial Informatika. Apabila teman-temanku ingin meminta, mungkin ada request atau mungkin ada kok ini menggunakan sistemnya apa, atau mungkin dibantu untuk referensinya, itu bisa ada kontak personnya Pak Fajar di sini ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada salah kata dari Pak Fajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap bugar, tetap ceria. Bye bye.